Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Komisi 3 DPR RI menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon hakim agung tahun 2021. 10 calon hakim agung dijadwalkan mengikuti fit and proper test pada Senin 20 September 2021. Di antaranya terdiri dari 7 calon hakim agung Kamar Pidana, 2 calon hakim agung Kamar Perdata, dan 1 calon hakim agung Kamar Militer. Komisi 3 DPR RI menggelar Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon hakim agung tahun 2021. 10 calon hakim agung dijadwalkan mengikuti Fit and Proper Test pada Senin 20 September 2021. Di antaranya terdiri dari 7 calon hakim agung Kamar Pidana, 2 calon hakim agung Kamar Perdata, dan 1 calon hakim agung Kamar Militer. Sedangkan 1 calon hakim agung Kamar Pidana lainnya akan dijadwalkan mengikuti fit and proper test pada keesokan harinya, bersamaan dengan pengambilan keputusan atas calon hakim agung pada Selasa 20 September 2021. Selanjutnya, nama calon hakim agung yang sudah diputuskan oleh DPR ini akan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Mulai uji kelayakan calon hakim agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon hakim agung paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. 2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi calon hakim agung paling lama 3 menit. Saya ulang, paling lama 3 menit yang dilaksanakan diatur oleh pimpinan rapat. 3 menit. Kalau mau nggak mau silahkan ikut Pak. 3. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon hakim agung diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rizky Abil, melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan ke-7 calon hakim agung yang hari ini disahkan DPR RI sudah mengikuti mekanisme dan tahapan yang berlaku di DPR RI. Dasko mengatakan penetapan 7 calon hakim agung yang terdiri dari calon hakim agung Kamar Pidana, calon hakim agung Kamar Perdata, maupun calon hakim agung Kamar Militer sudah melalui berbagai tahapan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI dan telah disepakati oleh semua fraksi yang ada di DPR RI. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan ke-7 calon hakim agung yang hari ini disahkan DPR RI sudah mengikuti mekanisme dan tahapan yang berlaku di DPR RI. Dasko mengatakan penempatan 7 calon hakim agung yang terdiri dari calon hakim agung Kamar Pidana, calon hakim agung Kamar Perdata, maupun calon hakim agung Kamar Militer sudah melalui berbagai tahapan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI dan telah disepakati oleh semua fraksi yang ada di DPR RI. Berdasarkan laporan Komisi 3 DPR RI terhadap fit and proper test calon hakim agung pada rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun 2021-2022. Dasko menyampaikan bahwa tahapan yang sudah dilakukan Komisi 3 dalam membuat keputusan antara lain berdasarkan masukan dari masyarakat, rekam jejak calon hakim agung, dan perbuatan makalah yang kemudian dilanjutkan dengan fit and proper test. Ya, setahu saya terhadap calon hakim agung yang ada, baik yang Kamar Pidana, Perdata maupun Militer, itu sudah melalui proses dan tahapan yang dilakukan dalam hal ini Komisi Teknis, yaitu Komisi 3. Dan tadi sudah dilaporkan oleh Komisi 3 bahwa mereka sudah melakukan beberapa tahap, termasuk masukan dari masyarakat, lalu kemudian rekam jejak, pembuatan makalah, kemudian fit and proper, dan kemudian pengambilan keputusan. Dan dalam pengambilan keputusan itu yang kami ketahui, semua fraksi bersepakat untuk menentukan 7 orang tanpa ada perbedaan.
untuk ditetapkan menjadi calon hakim agung oleh DPR. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Setelah melalui fit and proper test dan keputusan dalam rapat pleno, DPR RI membahas laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan 7 calon Hakim Agung 2021 di rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun 2021-2022. Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, DPR pun akan membahas beberapa agenda, diantaranya yaitu pengesahan calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI periode 2021-2026, pembicaraan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan juga dilanjutkan dengan laporan Komisi 11 DPR RI terhadap fit and proper test calon anggota BPK periode 2021-2026. Dan pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri juga sempat menyampaikan bahwa dari 11 calon Hakim Agung yang mengikuti fit and proper test telah ditetapkan 7 calon Hakim Agung yang nantinya akan dilanjutkan ke rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun 2021-2022. Setiap anggota sudah menggunakan haknya dan kami bersepakat untuk satu, kalau bisa aklamasi. Aklamasi dalam arti tidak ada voting antar anggota. Tidak ada voting di Komisi 3. Hal itu kami lakukan dalam rapat informal intern Komisi 3. Seluruh fraksi bersepakat supaya dalam pemilihan musyawarah dan mufakat. Hasil musyawarah dan mufakat dari rating terbaik terpilih 7 orang yang sudah tadi saya bacakan nama-namanya. Kami berharap dari 7 ini sudah bisa membantu kebutuhan Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung. Ke depan tentu ada hal-hal yang tidak sempurna, kami juga sudah berikan masukan kepada Komisi Yudisial. Termasuk juga ada usulan-usulan anggota kami tampung, dan ke depan mudah-mudahan bisa menghasilkan pilihan Hakim Agung yang lebih. Pimpinan DPR menyoroti aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang kembali berulah, yakni dengan melakukan penyerangan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Kejadian itu kini mengakibatkan 1 orang tenaga kesehatan meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami trauma dan luka-luka. Pimpinan DPR RI menyoroti aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang kembali berulah, yakni dengan melakukan penyerangan di Puskesmas Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Kejadian itu kini mengakibatkan 1 orang tenaga kesehatan meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami trauma dan luka-luka. Menanggapi peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai bahwa aksi kekerasan yang dilakukan kelompok KKB memang sengaja dibuat untuk mencari perhatian dunia. Atas kejadian itu, Dasko pun meminta aparat TNI dan Polri bersikap lebih tegas dalam menindak aksi KKB di Papua dan meminta agar para pelaku kejahatan dari kelompok KKB di Papua dapat ditumpas hingga ke akarnya. Ya, saya pikir aparat penegak hukum kita dalam hal ini TNI Polri sudah berusaha keras selama ini, dan memang kelompok-kelompok tersebut sengaja memancing, mencari perhatian dunia internasional dengan cara-cara yang biadab. Oleh karena itu, kami minta kepada aparat TNI dan Polri untuk bersikap sangat tegas, tidak bisa ditolerir, dan harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata KKB Papua kembali menelan korban setelah sebelumnya melakukan teror kepada 9 tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Aksi itu kembali menewaskan seorang prajurit TNI dari Yonif 403 Wirasada Pratista, Pratu Ida Bagus Putu, pada tanggal 21 September 2021. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata Papua kembali menelan korban setelah sebelumnya melakukan teror kepada 9 tenaga kesehatan yang bertugas di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
kini kembali menewaskan seorang prajurit TNI dari Yonif 403 Wirasada Pratista, Pratu Ida Bagus Putu, pada tanggal 21 September 2021. Pratu Ida Bagus Putu terlibat baku tembak saat bertugas mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan Gabriela Melani. Kejadian tersebut ditanggapi anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Ia mengatakan seluruh elemen pemerintah baik kementerian maupun instansi penegak hukum harus turun tangan dan memastikan seluruh dunia mengetahui kondisi harta keadaan yang ada di Papua. Ia menuturkan dalam memberantas KKB di Papua tidak cukup jika hanya menangkap bawahannya, tetapi perlu menangkap pimpinannya dan mencari sumber pendanaan KKB serta menghancurkan setiap pergerakannya. Masalah KKB ini ya seluruh elemen pemerintahan baik Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum itu harus turun tangan ya untuk memastikan bahwa seluruh dunia melihat apa yang terjadi di Papua ini adalah gerakan teroris. Dan kedua ya semua matra harus turun tangan untuk memberantas mereka dan juga memberantas itu bukan hanya di bawahnya saja ya, pertama tentu kombatannya harus segera ditangkap dan juga pergerakannya juga harus dihabiskan, kan tapi ya dalang-dalangnya itu sumber pendanaannya, mereka mendapatkan peralatan dari mana, itu semua yang harus ditelisik, dicari tahu dan dibumi hanguskan sampai dengan selesai. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan perihal surat Presiden yang belum diterima Komisi 1 DPR terkait pergantian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan November 2021 mendatang. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan perihal surat Presiden yang belum diterima Komisi 1 DPR RI terkait pergantian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan November 2021 mendatang. TB Hasanuddin mengatakan, Presiden Jokowi telah menunjuk Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sebagai penanggung jawab pengamanan ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Ia menuturkan, kemungkinan Presiden Jokowi akan mengirim surprise setelah ajang Pekan Olahraga ke-20 di Papua selesai. Belum, setahu saya belum. Tapi menurut prediksi kami, karena Panglima TNI itu ya ditunjuk menjadi penanggung jawab pengamanan di dalam PON ke-20 di Papua, terutama ketika ada tamu-tamu negara, maka menurut hemat saya mungkin surprise itu bisa jadi ya setelah PON begitu. Dari Jakarta, Melinia Jenny, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menanggapi pernyataan atlet dayung asal Maluku, Lamemo, yang mengeluhkan asupan makanan yang diberikan kepada para atlet selama latihan menjelang Pekan Olahraga Nasional di Papua hanya berupa nasi kotak yang dinilai minim asupan gizi. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menanggapi pernyataan atlet dayung asal Maluku, Lamemo, yang mengeluhkan asupan makanan yang diberikan kepada para atlet selama latihan menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, yang hanya berupa nasi kotak yang dinilai minim asupan gizi. Syaiful mengatakan dirinya belum mengetahui akan permasalahan yang terjadi. Ia menuturkan kemungkinan hal itu terjadi dikarenakan segala keterbatasan yang ada di daerah Papua. Ia meyakini permasalahan atas segala keterbatasan yang ada akan bisa cepat teratasi, terutama mengenai asupan gizi yang diperlukan para atlet Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Saya tidak tahu persis itu kasusnya seperti apa, tapi hampir pasti ya karena suasana terbatas di sana, pergerakan masyarakat juga terbatas. Mungkin pasti ada, kita akan ketemukan yang semacam itu. Tapi saya kira karena ini sudah menjadi opini publik, saya kira panitia akan melakukan perbaikan, terutama kepada pelayanan makanan bergizi, karena atlet memang butuh asupan makanan yang bergizi. Tapi saya meyakini bisa diselesaikan ini, bisa diselesaikan. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Farhan Fernanda melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga lonjakan pandemi COVID-19.
Sebelumnya, epidemiolog asal Indonesia di Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan bahwa Indonesia diprediksi akan mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga lonjakan pandemi COVID-19. Sebelumnya, epidemiolog asal Indonesia di Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan bahwa Indonesia diprediksi akan mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19. Menurut Dasko, upaya dalam mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Ia pun meminta agar pemerintah selalu siaga dalam mempersiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang lengkap di seluruh rumah sakit Indonesia. Karena itu, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi gelombang ketiga, katakanlah seperti prediksi yang dikeluarkan oleh ahli-ahli itu, mari kita sama-sama kepada bangsa Indonesia, kita jangan lengah, kita tetap prokes, kita tetap saling mengingatkan, kita tetap harus saling menahan diri, bahwa kemudian masa-masa November, Desember itu ada hari-hari libur, marilah kita kemudian mawas diri, kita memperkecil resiko yang nantinya menjaga bukan hanya kita dan keluarga tapi lingkungan sekitar kita. Nah, kepada pemerintah kami minta untuk fasilitas sarana prasarana untuk kemudian tetap diwaspadakan, rumah sakit juga tetap dalam keadaan jangan lengah dan kondisi selalu siaga. Kita tidak minta, tapi kalau kemudian gelombang 3 itu ada, kita semua sudah siap. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menjelaskan Pancasila adalah landasan dan etika segala kehidupan bagi warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia juga mengatakan pentingnya menanamkan 4 pilar Pancasila di kalangan muda-mudi saat ini sebagai landasan ideologi mereka untuk penerus bangsa Indonesia ke depannya. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menjelaskan Pancasila adalah landasan dan etika segala kehidupan bagi warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia juga mengatakan pentingnya menanamkan 4 pilar Pancasila di kalangan muda-mudi saat ini sebagai landasan ideologi mereka untuk penerus bangsa Indonesia ke depannya. Jazilul Fawaid menuturkan, untuk memperkokoh Pancasila di tengah masyarakat ialah dengan cara memahami nilai-nilai Pancasila yang bisa ditempuh melalui pendidikan dan ketauladanan. Tak hanya itu, ia juga menambahkan, sekolah harus melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila dengan cara mengsosialisasikan 4 pilar kebangsaan agar tafsir pemahaman terhadap Pancasila tidak semakin jauh. Jadi Pancasila memang karena ini nilai, maka sosialisasinya atau penanamannya atau pengakarnya itu harus sesuai dengan metode anak-anak sekarang. Jadi tentu tidak melalui diskusi ya, tapi melalui keteladanan, hiburan, kehangatan ya Pak. Pokoknya anak muda sekarang kan maunya itu. Nah itu satu. Yang kedua tentu yang di bagian elit ya. Di bagian elit tentu menampakkan keteladanan. Nah di sekolah-sekolah juga harus dilakukan penanaman nilai-nilai. Nah kalau tidak begitu bukan Pancasilanya yang salah, tidak. Tapi tafsir pemahaman terhadap Pancasila makin jauh, itu aja sebenarnya. Dari Jakarta, Firda Damayanti, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPD RI Evi Apitamaya berpendapat Kementerian Sosial harus lebih serius memperhatikan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan menyeluruh. Evi mengatakan Komite 3 DPD RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial akan memastikan bantuan tersebut diterima oleh semua daerah dan masyarakat.
Wakil Ketua Komite 3 DPD RI Evi Apitamaya berpendapat Kementerian Sosial harus lebih serius memperhatikan penyaluran bantuan sosial atau bansos agar tepat sasaran dan menyeluruh. Evi mengatakan Komite 3 DPD RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial untuk memastikan diterima ke semua daerah dan masyarakat. Menurutnya penyaluran bantuan sosial seringkali mendapatkan permasalahan di lapangan sehingga DPD membantu Kementerian Sosial dalam segi pengawasan. Dirinya berharap ke depan dengan pengawasan dari DPD dalam penyaluran bantuan sosial, Kementerian Sosial akan lebih mudah dalam pendistribusian bantuan sosial. Kami Komite 3 ya khusus bermitra dengan Kementerian Sosial, kita kan setiap saat turun ke lapangan. Nah, sering sekali kita mendapatkan permasalahan di lapangan bahwa kadang-kadang siapa yang mendapatkan, siapa yang berhak kadang-kadang tidak mendapatkan. Nah, itulah kita meminta supaya Kementerian Sosial ini benar-benar memanfaatkan kami sebagai representasi dari daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran tersebut. Dari Jakarta, Alfian Dwi Putra, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Jangan lupa terus mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.